Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam acara Obrosan. Saya berada di clubhouse milik kami. Ya, ini ruangan studio. Saya buat studio ini, ya mungkin belum begitu bagus, tapi nggak apa-apa. Bukan saya yang buat, tersedia. Ya, saya perkenalkan, ini adalah Blangkon. Ya, ini adalah hasil budaya Ngayogyakarta, Keraton Yogyakarta. Ya, ini budaya orang-orang Jogja memakai blangkon seperti ini. Saya seperti di Jogja. Ya, saya akan pakai. Ya, saya ingin menyanyikan lagu Dandang Gula Izinkan, bahwa karena lagu ini akan membawa perubahan hidup bagi Anda untuk menghormati orang tua Anda dan saya. Duduh anak mas, siro wajib angurmati. Anakku tercinta, hormatilah orang tuamu. Marang yaya reno, kepada ayah dan bundamu. Denyo besuk tembe buri, itu hanya demi masa depanmu kelak. Ngabdi marang agomo, berbaktilah kepada agama, kepada Tuhan. Ngabdi marang musolan bangsa, berbaktilah kepada nusa dan bangsa. Ini adalah pengharapan pemimpin negara, ini adalah pengharapan setiap pemimpin agama, dan ini adalah pengharapan yang terdalam bagi orang tua Anda dan orang tua saya. Di dalam kita menghormati orang tua, ada janji, yaitu supaya Anda panjang umur dan berbahagia di bumi. Jadi hormatilah orang tuamu. Kalau Anda saat ini ada di negara lain atau di kota lain, berpisah dengan secara fisik dengan orang tua Anda, bisa telepon, katakan mengasihi orang tua, minta maaf kalau telah berbuat suatu kesalahan, ya, sudah melupakan. Ingat kisah Malin Kundang, ya. Kisah Malin Kundang adalah kisah seorang anak kecil, orang ayahnya adalah seorang nelayan di sebuah desa terkecil, ya, desa terpencil, dan ayahnya meninggal. Ya, hidup bersama ibunya yang miskin, ya, yang sudah miskin. Menginjak dewasa, Malin Kundang pindah ke kota untuk mencari masa depan. Dari rumahnya, ibunya berdoa siang dan malam, mencucurkan air mata untuk berhasilan Malin Kundang. Sampai akhirnya benar-benar Malin Kundang berhasil, dan dia meminang seorang gadis cantik dan sangat dikagumi banyak orang kecantikannya. Ibunya sudah kangen sekali, bukan karena harta kekayaannya sebenarnya ibunya kangen, tapi karena anaknya, anak kandungnya. Dia akhirnya pergi ke kota di mana Malin Kundang hidup dan berhasil. Dia bertemu dengan Malin Kundang, tetapi Malin Kundang karena keluarga mertuanya adalah calon mertuanya adalah konglomerat, dan istrinya sangat cantik, dia malu kalau mengakui ibundanya. Dia deny, dia berkhianat, dia tidak mau mengakui. Ini menyakitkan sekali hati ibunda tercintanya. Ibunda tercinta menangis di hadapan Malin Kundang dan calon istrinya, menangis dari hatinya yang paling dalam. Malin Kundang, kau bisa engkau melupakan ibu dan tidak mengakui ibu? Akhirnya Malin Kundang terkutuk menjadi patung. Saya tidak mau Anda melupakan orang tua, bahkan deny, menyangkal orang tua Anda, tidak mengakui orang tua Anda akan terkutuk. Saya tidak berdoa untuk hal itu, tapi ini adalah hukum dari Tuhan. Barang siapa tidak menghormati orang tua, maka dia akan terkutuk. Tetapi barang siapa menghormati orang tua, ayah dan bunda, dia akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Ingat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Saya terus terang jujur, saya kagum dengan perkataan ini. Tentu bukan berarti kita tidak menghormati ayah kita. Kita harus menghormati juga ayah kita. Tapi ingat, ibu adalah orang yang melahirkan, orang yang menggendong Anda, tidak hanya sesudah Anda lahir, tapi waktu dalam kandungan Anda digendong. Kalau Anda menggendong buku, Anda bisa taruh, kalau keberatan ditaruh di meja. Tapi menggendong bayi tidak bisa ditaruh yang ada di kandungan terus ditinggal di tempat lain.
Dia membawa kemana-mana waktu dalam kandungan, walaupun berat. Ya saudara, ingat, ibunda tercinta. Kalau Anda di tempat jauh, telepon ibunda, telepon ayah Anda, hormati mereka. Kalau ada punya uang banyak, kirim. Uang sedikit, kirim. Tapi lebih penting lagi, doa dan hubungan yang baik, penghormatan yang baik. Uang hanya wujud, salah satu wujud bahwa Anda mengasihi, menghormati orang tua. Mertua saya tidak perlu uang dari saya, tapi saya kirim, saya kasih uang, walaupun untuk ukuran mertua saya itu sangat kecil, nggak ada masalah. Karena orang tua saya yang penting mengerti bahwa saya mengasihi, menghormati orang tua, mertua saya. Jadi menghormati tidak hanya orang tua kandung dan ayah bunda kandung, tapi juga menghormati mertua Anda dan mertua saya. Jadi saya tidak jargoni, bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakuin. Saya bisa ngajar dan saya melakukan. Ya, jangan jadi maling kundang. Nah, ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Ya, kalau aliran listrik min dengan min, maka tidak akan menghasilkan cahaya terang. Tapi kalau min dengan plus akan menghasilkan cahaya terang. Saya percepat. Ya, kalau min dengan plus akan menghasilkan cahaya terang. Kalau Anda mengasihi teman sejenis, ya, jangan tersinggung demi kebaikan Anda. Kalau Anda ingin terlepas, kami akan bantu. Kami punya tim. Ya, kami akan bantu dan Anda pasti akan terang. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang terlalu sulit bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ini tidak berbicara tentang perpindahan agama, tetapi ini berbicara tentang keselamatan dan demi Anda berhasil dan bisa menjadi Anda, jati diri Anda yang sebenarnya. Ya, tidak satu tubuh dua pribadi. Ya, kalau Anda ingin terlepas, Anda ingin menjadi manusia yang utuh, bisa inbox ke saya, kami punya tim, kami akan bantu. Saya sibuk setiap hari, jujur, sangat sibuk, tapi saya tetap akan ada tim yang akan menolong Anda, hingga Anda terbebas dari kehidupannya. Sekali lagi, pergaulan yang buruk akan merusak karakter Anda yang baik. Carilah teman-teman yang baik, sehingga Anda juga akan terbentuk karakter yang baik itu bertumbuh, sehingga karakter Anda menjadi karakter yang menjadi garam, yang menjadi terang di sekeliling. Min dan plus menjadi menghasilkan cahaya terang. Anda akan menghasilkan cahaya terang dan menerangi, menjadi obor di sekeliling Anda, menjadi obor di kota Anda, menjadi obor di negara Anda, menjadi obor di bangsa-bangsa. IIC adalah salah satu obor bangsa-bangsa. Ya, saya sangat mengharapkan bahwa video ini berguna. Telepon teman Anda yang ada di Amerika, yang ada di Korea, yang ada di negara-negara Jepang untuk melihat video ini. Saya yakin Anda akan diberkati dan teman Anda yang lain di negara lain juga akan mendapat rezeki dari video ini. Ada hal lain yang saya ingin sampaikan. Negativity is probably the biggest destroyer in our relationship. Jadi berpraduga buruk adalah kemungkinan paling besar. Ini ada di buku ini, ya. Kemungkinan paling besar sebagai penghancur hubungan kita satu dengan yang lain, antara anak dengan mertua, mertua dengan anak, anak dengan ibu, ibu dengan anak, ayah dengan anak, anak dengan jadi, antara anak dan orang tua dan anak, anak dengan mertua, dengan menantu, dan teman dengan teman, teman di kantor. Jika Anda memiliki praduga yang buruk, ya, negativity itu hampir sama dengan negative thinking, tapi bedanya tipis. Ya, kalau berpraduga buruk itu, sangat destroyer banget, ini bisa menghancurkan pelayanan Anda, bisa menghancurkan pekerjaan Anda, bisnis Anda, dan menghancurkan hubungan rekan sekerja Anda. Jadi collaboration Anda akan hancur. Ya, jadi kerjasama Anda akan hancur jika Anda memiliki negativity. Ini bahaya sekali. Saya mengharapkan ini, saya tidak marah. saya punya pengalaman ini. Saya tidak sama sekali melakukan sesuatu yang karena ada orang, ya, rekan sekerja saya berpraduga sangat buruk terhadap saya hancur sekali hati saya. Ya, dari pengalaman ini saya membaca buku ini, saya tahu, saya ingin bagikan buat Anda sehingga Anda tidak perlu menjadi orang-orang yang berpraduga buruk terhadap orang lain. Negativity is probably the biggest destroyer in our relationship. Berpraduga buruk kemungkinan paling besar sebagai penghancur hubungan kita satu sama lain. Terima kasih, saya berharap bahwa video ini berguna bagi Anda dan saya. Salam dari Hong Kong, salam sukses, berhasil, mantap. Bye-bye. Kita bertemu lagi di acara selanjutnya. Bye-bye.